diwajibkan kepada mereka untuk menyediakan waktunya membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala agar keimanannya bertambah, dan juga membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam atau mendengarkannya untuk kecintaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Di antara sifat seorang mukmin, apabila diperdengarkan kepada mereka kalimat Allah, maka bergetar hatinya. Artinya, setiap kali kita mendengarkan kalimat Allah dalam Al-Quran atau dalam hadis-hadis Nabi SAW, maka sejatinya membuat iman kita bertambah, ketakwaan kita bertambah. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, maka bertambah keimanannya. Artinya, agar iman kita bertambah kepada Allah, maka sering-seringlah membaca ayat-ayat Allah dan juga hadis-hadis Rasulullah SAW. Dan dulunya kita di sini, semoga bagian daripada membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan juga hadis-hadis Rasulullah SAW. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan ke junjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana kewajiban kita bersama atau hak yang harus ditunaikan atau hak umat terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah memperbanyak mengucapkan salam dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ibadah ini adalah ibadah lain dari yang lain. Mengapa demikian ikhwatul Islam? Kalau kita perhatikan dalam Al-Quran, setiap kali Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, maka itu dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di awal-awal ayat. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus qisas. Ya ayyuhalladzina amanu aminu. Ya ayyuhalladzina amanu, dan begitu seterusnya. Biasanya kalimat ya ayyuhalladzina amanu diletakkan oleh Allah di awal ayat. Namun ketika Allah memerintahkan kita untuk mengucapkan salam dan shalawat kepada Nabi, maka ayat ini diletakkan di pertengahannya. Sebelum ya ayyuhalladzina amanu shallu, ada kalimat sebelumnya, dan semua kita hafal. Apa kalimat sebelumnya? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Berarti ya ayyuhalladzina amanu. Maka cari dalam Al-Quran kalimat ya ayyuhalladzina amanu yang berada di pertengahan ayat tidak akan kita jumpai kecuali ayat ini. Tentu kita bertanya, apa makna yang ada di dalamnya? Di antara salah satu maknanya ikhwatul Islam, karena kalimat ya ayyuhalladzina amanu adalah kalimat yang apabila ada dalam Al-Quran, Abdullah bin Mas'ud mengatakan, dengarkan baik-baik, pasang telinga, karena itu adalah perintah atau itu adalah larangan. Perintah untuk dilakukan, larangan untuk ditinggalkan. Perintah tidak mungkin Allah yang melakukan, larangan tidak mungkin Allah yang meninggalkan. Paham sampai di sini? Tidak mungkin Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam, wahai orang-orang yang beriman diwajibkan kepada kalian berpuasa. Kemudian Allah berpuasa. Mungkin atau tidak? Tidak mungkin. Allah Subhanahu wa taala la taqulu, jangan kalian makan dari yang haram. Tidak mungkin Allah melanggarnya. Artinya apabila ada perintah dalam Al-Quran, tidak mungkin Allah melakukannya. Bisa dipahami? Karena itu perintah untuk kita. Allah yang memerintahkan kita melakukannya, bukan Allah yang melakukannya. Maka itu makna daripada kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Namun ketika mengucapkan salam dan shalawat kepada Nabi, tidak demikian keadaannya. Sebelum Allah perintahkan kita melakukannya, Allah terlebih dahulu yang mengucapkan dan melaksanakannya. Makanya Allah menyebutkan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat berselawat. Artinya ketika Allah memerintahkan kita untuk mengucapkan selawat dan salam kepada Nabi, Allah terlebih dahulu yang melakukannya. Kalau kita diperintahkan untuk melakukannya, lain daripada ayat-ayat yang lainnya. Maka disebutkan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman, maka ucapkanlah salam dan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentunya banyak kandungan yang ada di dalamnya untuk kemuliaan Nabi. Begitu juga bahwa ternyata
kalau seandainya hamba kita tidak mau melakukannya, maka cukup Allah dan malaikat yang telah melaksanakannya. Artinya Nabi tidak pernah memerlukan salam yang kita baca, salawat yang kita ucapkan, Nabi tidak memerlukannya. Karena Allah sudah bersalawat kepadanya, malaikat juga sudah menyampaikan salam kepadanya. Apakah Nabi masih memerlukan salam dan salawat yang kita ucapkan kalau Allah sudah bersalam dan bersalawat kepadanya? Tentu jawabannya tidak. Agar kita tahu, ternyata jika kita mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi, manfaatnya akan kembali kepada orang yang mengucapkannya, bukan kembali kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa makna yang ada di dalamnya? Maknanya kalau kita mengucapkan salam dan salawat, manfaatnya untuk diri kita sendiri, bukan untuk Nabi. Dan kalau seandainya kita tidak mau melakukannya, maka mudaratnya pun akan kembali kepada kita, bukan kembali kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya keberuntungan dan kerugian kembali kepada kita yang melakukan atau yang meninggalkan. Oleh karenanya perbanyakkan mengucapkan salam dan salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, kaum muslimat, ikhwani, akhwati rahimani wa rahimakumullah. Malam ini pembahasan kita adalah sesuatu yang tidak mudah, tidak ringan, karena kita membahas tentang perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan Allah Subhanahu wa taala sebenarnya tidak boleh dibahas. Perbuatan Allah Subhanahu wa taala, kewajiban kita adalah sekedar meyakini dan mengimani. Dan itulah salah satunya perbuatan Allah Subhanahu wa taala disebut dengan takdir. Takdir itu ikhwatul Islam bukan untuk dipelajari, bukan untuk dibahas, tapi takdir itu adalah untuk diimani. Karena semakin kita membahas tentang takdir, sebagaimana disebutkan oleh Imam Abu Hanifah, ibarat kita semakin melihat matahari. Kalau seandainya kita semakin lama menatap matahari, semakin mudah atau semakin sulit? Semakin sulit. Semakin kita melihat matahari, mata kita semakin terang atau semakin gelap? Semakin gelap. Berarti takdir itu bukan untuk dibahas, tapi untuk diimani. Berarti malam ini kita tidak membahas takdir. Takdir itu diimani. Maka disebut dengan iman kepada qada dan qadar. Namun kenapa perlu kita bahas? Pembahasan takdir itu ikhwan Islam, di awal kita harus sepakat bahwa pembahasan takdir tujuannya adalah untuk meyakinkan kita agar betul-betul beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, pembahasan kita tentang takdir agar kita tahu bahwa semua yang Allah takdirkan kepada makhluknya terbaik. Dan yang ketiga, kenapa kita membahas takdir? Agar kita jauh dari kalimat-kalimat atau dari sifat-sifat orang yang menyeleweng dari takdir. Dan yang keempat, pembahasan kita tentang takdir adalah supaya Allah memberikan kepada kita yang terbaik dengan doa-doa yang terbaik yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita bersama. Itu adalah tujuan kita untuk membahas tentang masalah iman kepada takdir. Karena iman masalah takdir ini bukan perkara yang mudah, sulit untuk diterapkan, pembahasan yang berat. Oleh karena itu, ikhwan Islam, tadi di awal mukadimah kita menyebutkan beriman kepada takdir adalah pembahasan berkaitan dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala itu tergantung kepada Allah. Allah mau berbuat ini, Allah mau berbuat itu bukan urusan manusia. Urusan kita adalah beriman kepada perbuatan yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah punya perbuatan, makhluk juga punya perbuatan. Perbuatan makhluk adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perbuatan Allah tidak boleh ditanyakan. Itu kaidahnya. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan la yus'alu amma yaf'al. Kalian itu tidak boleh bertanya tentang apa yang Allah lakukan. Allah mau perintahkan kita salat 2 rakaat, salat zuhur, silakan, itu perintah Allah. Allah mau perintahkan maghrib 4 rakaat, itu terserah Allah, bukan urusan kita. Urusan kita melakukan atau tidak, itulah yang harus kita lakukan.
kita kerjakan atau tidak, itu adalah perbuatan kita sebagai seorang hamba. Maka Allah menyebutkan dalam surah Al-Anbiya, la yus'alu amma yaf'al. Allah tidak ditanya akan apa yang Allah lakukan. Wa hum yus'alun. Yang ditanya itu kalian sebagai seorang hamba. Kita harus tahu status kita ini hanya sebagai hamba, Abdullah. Tahu kita Abdullah artinya Abdul. Apa arti Abdul? Hamba itu adalah arti yang bagus. Kalau arti yang agak sedikit kasar, apa artinya? Abdul. Apa arti Abdul? Budak. Kita ibaratkan kita punya pembantu, punya budak. Setiap kali kita perintahkan dia bertanya, bersihkan mobil dia bertanya, cuci piring dia bertanya, bersihkan rumah dia bertanya, jemur pakaian dia bertanya. Kira-kira apa yang harus kita lakukan kepada orang seperti itu? Apa yang kita lakukan? Ada pembantu yang seperti itu keadaannya, kita apa? Kita pecat. Mau tidak kita dipecat menjadi hamba Allah? Kita sebagai seorang manusia akan memecatnya. Begitu juga dengan Allah Subhanahu wa taala, walillahi masalul a'la. Dan Allah itu punya contoh yang terindah. Kalau kita dipecat jadi hamba Allah, kita jadi hamba siapa? Mau tidak mau, hamba Allah selain kita sangat banyak. Tapi kita tidak punya Allah kecuali Allah yang menciptakan alam semesta. Artinya kalau Allah memecat kita sebagai seorang hamba, masih banyak hamba Allah Subhanahu wa taala yang lain yang mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mereka taat kepada Allah, yang mereka melakukan apa yang Allah perintahkan, yang mereka meninggalkan apa yang Allah larang. Hamba Allah selain manusia banyak, tapi kita tidak punya ilah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita baik, kebaikan itu bukan kembali kepada Allah. Kalau kita buruk, keburukan bukan kembali kepada Allah. Makanya dalam hadis qudsi disebutkan di Qur'an, ya ibadi, wahai hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum. Kalau seandainya orang yang pertama sampai yang terakhir, dari kalangan manusia, dari kalangan jin, semua mereka bertakwa kepada Allah, maka itu tidak akan pernah menambah kekuasaan Allah sedikit pun. Allah Maha Kuasa walau hamba tidak ada. Allah Maha Kuasa walau hamba semuanya bertakwa. Artinya Allah tetap jaya, kuasa, sempurna. Dan kebalikannya, Allah kembali mengatakan, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjar. Kalau seandainya orang yang pertama sampai yang terakhir, dari kalangan manusia, dari kalangan jin, semuanya ada orang yang fajir, durhaka, tidak beribadah kepada Allah, tidak akan berkurang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah tetap Maha Kuasa. Apa makna yang bisa kita ambil dari hadis ini? Hadis ini adalah hadis qudsi yang sangat indah agar kita tahu bahwa kewajiban kita adalah beriman dan berbuat, bukan bertanya dan menentang. Kaum muslimin di antara salah satu sifatnya adalah banyak berbuat. Yang banyak bertanya itu adalah orang-orang sebelum kita, bukan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya selalu kita sampaikan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang selalu kita hafal, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum billah. Kita ulang ayat ini. Ayat ini kholisan, yaitu ayat 3 terakhir yang ada dalam surah Al-Baqarah. Itu turun tidak sekaligus, tapi satu ayat, kemudian ayat berikutnya, kemudian baru ayat berikutnya. Dan 3 ayat terakhir surah Al-Baqarah itu adalah surat yang paling indah, ayat yang dianjurkan bagi kaum muslimin untuk membacanya. Bahkan kalau kita baca, apa kata Nabi? Kata cukup bagi kalian pada hari itu, artinya Allah akan menjaga kalian. Kalau seandainya kita membaca akhir surah Al-Baqarah, artinya ayat ini, surat ini adalah surat yang terindah. Apa makna yang terkandung di dalamnya? Allah menyebutkan, "Lillahi mulkus samawati wal ardi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum billah." Sesungguhnya langit dan bumi adalah kepunyaan Allah. Sesuatu yang kalian lakukan dan sesuatu yang kalian lakukan secara zahir atau secara batin akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini kholisan, pertama kali turun, ayat yang berat. Kenapa ayat ini berat? Karena semua yang kita lakukan secara zahir dan apapun yang ada dalam hati kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita tahu hati kita, jiwa kita, nafsu kita itu lebih banyak condong kepada keburukan daripada kebaikan. Kalau seandainya ayat ini betul-betul diterapkan oleh Allah, maka semua kita tidak ada yang masuk dalam surga.
Paham akan ayat ini? Ayat ini menyatakan wa in tubdu ma fi anfusikum au tukhfu, apapun yang kalian lakukan secara terang-terangan atau yang dilakukan secara tersembunyi oleh hati kalian, semuanya akan dihisab. Kalau semuanya dihisab, bahkan hati kita dihisab, maka tidak akan ada di antara kita yang selamat dari api neraka. Karena jiwa hati kita ini lebih condong kepada keburukan. Sedikit kita akan berniat, kalau saya seperti ini, saya akan seperti ini, saya akan melakukan keburukan ini, saya akan melakukan ini, saya tidak sholat. Kalau baru berniat saja atau baru terlintas di dalam hati, maka itu sudah dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ayat ini adalah ayat yang berat, sehingga ayat ini pertama kali turun, para sahabat mereka semuanya datang mengadu kepada Nabi, ya Rasulullah, kami mendapatkan satu ayat yang tidak mungkin kami menerapkannya. Maka Nabi bertanya, ayat yang mana? Para sahabat menjawab, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum billah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wahai umatku, wahai sahabatku, kalian jangan pernah mau sebagaimana orang-orang sebelum kalian. Orang sebelum kalian itu banyak bertanya, kenapa seperti ini? Allah perintahkan ini, kenapa Allah perintahkan? Allah memerintahkan kita seperti ini, kenapa Allah perintahkan? Kalau banyak bertanya, sehingga dengan mereka banyak bertanya, maka mereka sedikit beramal, sedikit beriman, sedikit beribadah. Itu adalah sifat orang terdahulu. Maka jika sahabat datang bertanya kepada Nabi, Nabi marah. Nabi tidak memberikan jawaban, tapi Nabi memberikan teguran. Jangan kalian mau sama dengan orang-orang sebelum kalian. Banyak bertanya. Agama ini bukan untuk dipertanyakan, tapi untuk dilakukan. Allah perintahkan salat 2 rakaat, salat subuh selesai. 2 rakaat, apa salahnya? Allah perintahkan kita salat maghrib 3 rakaat, selesai. Kenapa harus 3? Kenapa harus 4? Kenapa harus 2? Itu bukan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau bukan sifat hamba Allah, dan juga bukan sifat umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau semuanya kita pertanyakan, kapan kita beribadah kepada Allah? Kenapa harus puasa? Dan puasanya kenapa harus setelah fajar atau sebelum fajar? Kenapa harus setelah terbit matahari? Kenapa? Semuanya harus dipertanyakan. Kalau seperti itu, kalau tidak beribadah. Dan ini adalah bagian daripada perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita tidak melakukan rambu-rambu kita sebagai seorang hamba. Hamba itu sebagaimana tadi kita contohkan, tinggal lakukan, kerjakan, selesai. Apa yang bertanya? Makanya sahabat, jika mereka bertanya, Nabi menegurnya, jangan kalian bertanya sebagaimana banyaknya bertanya orang-orang sebelum kalian. Akan tetapi kalau ada ayat yang turun kepada kalian, cukup bagi kalian mengatakan sami'na wa ata'na. Maka jika Nabi mengatakan kalimat tersebut, semua para sahabat mengatakan sami'na wa ata'na. Ketika mereka mengatakan sami'na wa ata'na, Allah langsung turunkan ayat yang kedua, amana rasul bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin minhum wa la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa qalu. Siapa yang mengatakan wa qalu? Dan mereka mengatakan, mereka itu siapa? Mereka itu adalah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita. Artinya di antara salah satu sifat kita sebagai umat Nabi adalah wa qalu sami'na wa ata'na. Kita senantiasa mengatakan sami'na wa ata'na. Ini Allah perintahkan, sami'na wa ata'na. Ini Allah larang, sami'na wa ata'na, selesai. Kita lakukan, kita kerjakan, itu urusan kedua. Ada perintah kemudian kita tidak sanggup melakukannya, maka bisa jadi karena ada uzur, ada larangan, tapi kita tidak melakukannya, bisa jadi karena ada alasan. Tapi yang pertama kali keluar dari lisan seorang umat Nabi, sami'na wa ata'na. Apapun perintah Allah, apapun larangan Allah, sami'na wa ata'na. Dan itu adalah bagian daripada takdir. Karena Allah tidak mungkin perintahkan kepada kita kecuali yang terbaik. Allah tidak mungkin memberikan kepada hamba kecuali yang terbaik, walau menurut dan kehendak baik. Ibaratnya orang Islam seperti kita punya anak kecil. Anak kecil, kemudian dia sakit. Jika dia sakit, maka kita bawa ke dokter. Jika kita bawa ke dokter, maka ada yang diambil darahnya, ada yang diberikan obat yang pahit ataupun yang semisalnya. Apa kira-kira tanggapan anak kepada kita sebagai orang tua? Ayah saya ini jahat. Kenapa saya harus diambil darah? Kenapa saya harus seperti ini? Itu tanggapan seorang anak kepada ayahnya. Karena mereka tidak tahu.
Sedangkan apa tujuan seorang ayah kepada anak melakukan seperti itu? Untuk agar mereka sembuh. Nah, seperti itulah ibarat Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menginginkan kecuali yang terbaik. Walaupun seorang hamba menganggap itu tidak baik. Dan salah satunya adalah sakit, musibah, dan yang lain sebagainya. Apabila ini ada pada diri kita yang Islam, pekerjaan kita bukan banyak bertanya, tapi bagaimana kita yakin dan percaya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sami'na wa ata'na. Kalimat ini bukan hanya perintah, tapi apapun yang berlaku pada diri kita semuanya sami'na wa ata'na. Dan itu bukan perkara yang mudah yang Islam. Karena beriman kepada takdir itu sesuatu yang boleh di awal. Makanya ada salah seorang wanita meninggal anaknya. Kemudian Nabi SAW lewat dan wanita itu mampir atau Nabi mampir kepada wanita yang sedang menangis di kuburan anaknya. Maka Nabi mengatakan, itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala, itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala, maka bersabarlah. Nabi SAW memberikan motivasi. Apa jawaban wanita itu? Engkau tidak tahu apa yang aku rasakan. Engkau tidak tahu apa yang aku rasakan. Kemudian pada akhirnya Nabi SAW pergi meninggalkan wanita tersebut. Kemudian pada akhirnya ada orang yang mengatakan, wahai fulana, kepada wanita ini, wahai fulana, ketahuilah yang tadi berbicara kepadamu. Karena wanita ini karena sibuknya dia menangis, dia tidak melihat siapa yang berbicara kepadanya. Ternyata yang berbicara itu adalah Nabi. Kemudian Nabi SAW berbicara, dan jawaban wanita ini, engkau tidak tahu apa yang aku rasakan. Dan Nabi pergi meninggalkan dirinya. Tiba-tiba ada orang yang datang kepada wanita ini mengatakan, yang berbicara denganmu itu adalah Nabi SAW. Maka wanita itu bergegas minta maaf kepada Nabi. Apa kata Nabi? Innamas sabru indas sadamatil ula. Sesungguhnya dilihat dari kesabaran dan kekuatan iman seorang hamba adalah dalam atau pada hentakan pertama, bagaimana keadaan dan sifatnya. Contoh misalnya, dikala dia sakit, yang pertama kali dia ucapkan apa? Yang pertama kali dia lakukan apa? Dikala dia kehilangan harta, yang pertama kali terucap dari lisannya apa? Kalau seandainya ada di antara anggota keluarganya meninggal, apa yang pertama kali dia ucapkan? Kalau seandainya dia mengucapkan kalimat istirja, maka itu adalah tanda kesabaran. Tapi kalau seandainya pertama kali, dikala kita mendapatkan ujian dan musibah, kita tidak mengucapkan apa-apa, atau bahkan kita mengatakan kalimat-kalimat yang tidak indah, maka kesabaran tidak ada lagi pada diri kita. Karena ujian daripada kesabaran itu indas sadamatil ula, pada hentakan pertama, pada proses pertama dikala Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada hamba. Akan kita tahu Islam, kalimat sami'na itu bukan hanya pada perintah dan juga bukan hanya pada larangan, tapi juga terhadap ketentuan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba. Karena harus kita ingat, semua ketentuan hamba pasti yang terbaik, walau anggapan kita tidak baik pada waktu itu. Dan nanti kita akan dijelaskan apa makna daripada konsekuensi beriman kepada qadar dan qadar. Kemudian Islam, ketika para sahabat mengatakan waqalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, maka dikala mereka mengucapkan sami'na wa ata'na, Allah turunkan amanah Rasul. Kemudian ketika surat amanah Rasul atau ayat amanah Rasul turun, maka Allah turunkan ayat terakhir, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ternyata ayat ini adalah ayat yang menghapus ayat lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibukum billah. Ayat ini sudah dihapus dengan ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Makanya seorang hamba tidak akan diberikan dosa sampai dia berbicara atau melakukannya. Contoh misalnya, dia sudah berniat tidak ingin melaksanakan sholat berjamaah, dan kita tahu sholat berjamaah adalah kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita kaum laki-laki. Kemudian dia mengatakan, saya tidak, atau dia berniat saya tidak akan sholat berjamaah. Nah, niat dia itu sudah diberikan dosa atau belum? Dia tidak akan diberikan dosa oleh Allah sampai dia mengucapkan atau sampai dia melakukan. Selama itu baru dalam hati, maka Allah tidak akan memberikan beban. Dan kita
kepada dosa-dosa yang lainnya. Misalnya dia mengatakan, karena kita tahu inna nafsa la'amaratun bisu', sesungguhnya jiwa kita ini lebih condong melakukan keburukan dibandingkan dengan kebaikan. Artinya kita dorongan untuk melakukan keburukan sangat banyak. Dan yang pertama kali mendorong kita melakukan keburukan adalah diri kita sendiri. Maka di antara salah satu doa yang senantiasa kita ajarkan dan diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma alhimni rusydi wa a'idni min syarri nafsi. Itu ada doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma alhimni rusydi wa a'idni min syarri nafsi. Ya Allah, bantu aku untuk melakukan kebaikan dan lindungi aku dari kejahatan diriku. Itu merupakan di antara doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma alhimni rusydi. Ya Allah, ilhamkan kepadaku kekuatan untuk beribadah. Wa a'idni min syarri nafsi. Lindungi aku dari kejahatan diriku. Artinya apa? Ternyata yang memerintahkan pertama kali kita berbuat jahat adalah diri kita sendiri. Maka dari situ kita butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara salah satu bentuk kita meminta pertolongan kepada Allah adalah dengan mengulang-ulang doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, Islam dianjurkan bagi kita mengulang, membaca, berdoa dengan kalimat-kalimat ini dalam setiap doa, dalam sujud, dalam doa-doa kita kepada Allah. Allahumma alhimni rusydi wa a'idni min syarri nafsi. Ya Allah, berikan kepadaku kekuatan untuk beribadah, melakukan kebaikan, dan jauhkan aku dari kejahatan diriku. Karena diri kita ini terlalu banyak jahatnya, itu istilahnya. Nah, kejahatan tersebut tidak akan ditulis sampai diucapkan atau dilakukan. Itulah makna daripada la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kemudian di Islam kita kembalikan kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita membahas tentang masalah takdir. Takdir itu Islam atau yang kita kenal dengan al-qadar. Al-qadar artinya ada takaran. Takdir itu artinya menakar, ditakar-takar. Maka ada dua istilah yang disebutkan oleh para ulama. Apabila dia bersama, dia berpisah. Apabila dia berpisah, maka dia bersama. Contoh misalnya al-iman wal Islam. Kalimat iman dan kalimat Islam apabila mereka bersama, maka mereka berpisah. Apabila mereka berpisah, maka mereka bersama. Apa maknanya? Apabila mereka ada dalam satu kalimat, maka memiliki arti yang tidak sama. Tapi apabila mereka terpisah, maka mereka memiliki arti yang sama. Itulah kaidah yang disebutkan oleh para ulama, idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'. Apabila bersama berpisah, apabila berpisah maka akan bersama. Apa maknanya? Iman dengan Islam kalau digabungkan memiliki makna yang berbeda. Kalau dipisahkan memiliki makna yang sama. Jelas sampai di sini? Begitu juga dengan kalimat yang lain. Contoh misalnya al-birru wat taqwa. Kalimat al-bir, kebaikan, takwa juga kebaikan. Kalimat ini kalau digabungkan, kalau ada dalam satu bahasa, satu kalimat, maka maknanya berbeda. Tapi kalau berpisah, maka maknanya sama. Contoh yang lain, Inna Allah ya'murukum bil adli wal ihsan. Apa perbedaan adil dengan ihsan? Sama. Kalau mereka bersama, mereka berpisah. Kalau mereka berpisah, maka mereka akan bersama. Begitulah kalimat al-qadha wal qadar. Kalimat qadha dan qadar adalah kalimat yang apabila bersama mereka berpisah, apabila mereka berpisah mereka akan bersama. Apa maknanya? Kalau kalimat qadha dan qadar digabungkan dalam satu bahasa, maka memiliki makna yang berbeda. Tapi kalau terpisah, qadha disebut di sana, qadar disebut di sana, maka maknanya sama. Jelas sampai sini? Sebagaimana tadi contoh yang telah kita sebutkan. Nah sekarang kita sebutkan artinya apa? Berarti kalimat qadar dan qadar itu bisa jadi memiliki makna yang sama, bisa jadi memiliki makna yang berbeda. Tergantung bagaimana keadaannya.
Kalau dia berpisah, maka memiliki makna yang sama. Kalau dia bersama, maka memiliki makna yang berbeda. Artinya ikhwan Islam, dari situlah terjadi perbedaan para ulama. Qadar dan qadar itu maknanya sama kalau mereka berpisah, tapi kalau mereka bersama memiliki makna yang lain. Maka dari situlah ikhwan Islam, qadar dan qadar kita ambil satu-satu. Qadar itu artinya takdir. Qadar artinya ketentuan, artinya sama, artinya juga berbeda. Kalau dikala mereka bersama, artinya berbeda. Apa perbedaan antara qadar dan qadar? Qadar itu Bapak Ibu, ikhwatul Islam. Qadar itu artinya adalah kadar, takaran. Takaran itu apa maknanya? Takaran itu artinya ikhwatul Islam, dikala diberikan takaran dan Allah selalu memberikan takaran untuk makhluknya. Apa makna diberikan takaran? Allah Subhanahu wa taala selalu menentukan takdir hambanya. Makanya disebut dengan qadar. Ditakdirkan, ditakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibarat seorang tukang jahit, kemudian dipesan, kemudian dikala ingin dijahit, maka dia mengukur. Ini panjangnya sekian, ini lebarnya sekian. Itu disebut dengan takdir. Disebut dengan takaran. Nah, takaran ini panjangnya, lebarnya masih bisa berubah atau tidak? Masih bisa berubah atau tidak? Masih. Makanya kalau seandainya ada yang berubah, maka yang berubah itu adalah takdir. Kadarnya, takarannya masih bisa berubah karena belum ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih ditakar-takar. Tapi kalau penjahit tersebut sudah diukur, ini panjangnya, ini lebarnya, ini baju misalnya, atau bikin celana misalnya, panjangnya sekian, lebarnya sekian, kemudian dia gunting. Dikala dia gunting, bisa lagi dirubah atau tidak? Tidak lagi bisa dirubah. Maka itulah yang disebut dengan qadar. Dari sinilah para ulama menyebutkan ikhwan Islam, kalau sudah qadar, maka itu tidak akan pernah bisa berubah untuk selama-lamanya. Tapi kalau itu masih takdir, maka takdir itu bisa berubah. Bagaimana supaya takdir itu bisa berubah? Salah satunya adalah dengan doa. Makanya Nabi SAW menyebutkan, la yaruddul qadar illa doa. Doa itu bisa berubah semuanya. Seperti misalnya hadis Nabi SAW, apabila ada di antara kalian yang menyambung tali silaturahimnya, maka Allah akan panjangkan umurnya dan Allah akan lapangkan rezekinya. Nah, kalimat ini berarti hamba tersebut belum menentukan umurnya. Iya atau tidak? Karena Allah mengatakan akan dipanjangkan umurnya. Kalau dia melakukan menyambung tali silaturahim, akan dipanjangkan umurnya, akan diluaskan hartanya. Artinya bisa berubah atau tidak? Bisa berubah, karena itu masih takdir, masih ditakar oleh Allah. Hamba, maka Allah mengatakan kepada malaikatnya, wahai malaikat kuliah hamba tersebut, kalau seandainya mereka menjaga rahimnya, menyambung tali silaturahim, menjaga saudara-saudarinya, keluarganya, maka panjangkan umurnya, lapangkan rezekinya. Mereka tidak melihat, kalau dia melakukan, dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya. Tapi kalau dia tidak melakukan, maka rezekinya tidak diluaskan, umurnya tidak dipanjangkan. Artinya masih bisa berubah atau tidak? Masih. Maka itulah disebut dengan takdir. Nah, kalau ada yang bertanya, takdir itu bisa berubah atau tidak? Apa jawabannya? Bisa. Yang tidak bisa berubah itu adalah qadar. Maka disebut dengan qadar dan qadar. Itu ditinjau dari sisi makna. Kemudian ikhwan Islam, antara qadar dan qadar, pembahasan qadar dan qadar sebagaimana tadi yang telah kita jelaskan adalah pembahasan yang berkaitan dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan ini merupakan pembahasan di mana dianjurkan bagi kita mengetahui bahwa semuanya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam sebuah riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menentukan takdir manusia sebelum menciptakan langit dan bumi di 50.000 sana. 50.000 tahun bumi belum ada, maka semua ketentuan yang berlaku sudah ditentukan dan ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ulang lagi kepada Islam. Sebelum bumi diciptakan oleh Allah, kemudian sebelum ada makhluk di dalamnya, maka Allah sudah menentukan semuanya. Sehingga makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah Al-Arsh. Kemudian yang kedua yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah
Al-qalam. Ketika qalam ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, faqala lahu kun, maka kalam ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menulis. Apa yang dia tulis? Yang dia tulis itu adalah kejadian yang akan berlaku ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Dan ketentuan kita di sini, kita berkumpul di sini, kita duduk di sini, sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, sebelum 50 al-fasana, yaitu 50.000 tahun lamanya. Artinya agar kita tahu bahwa tidak ada yang berada di dunia kecuali semuanya berada di atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala apapun itu. Maka dari sini para ulama menyebutkan beriman kepada qadar dan qadar harus kita ketahui 4 hal. Yang pertama, ilmu Allah. Allah mengetahui semuanya. Kemudian, wa kitabatuhu. Allah Subhanahu wa taala sudah menulis semuanya. Allah sudah tahu. Banyak orang yang tahu, tapi mereka tidak tulis. Bukan berarti Allah Subhanahu wa taala tidak tahu. Karena nanti akan banyak di antara hamba yang menentang takdirnya di hari akhirat. Bahkan salah satunya adalah orang Quraisy. Orang Quraisy mengatakan, dan nanti kita ukirkan atau kita kiaskan kepada orang-orang yang ada di zaman sekarang. Apa kata orang Quraisy? "Lau sya'allahu ma asyrakna wala abauna." Ya Allah, kami melakukan kesyirikan. Kalau seandainya Engkau mau, maka kami akan beribadah kepada-Mu. Begitu juga dengan kalimat-kalimat yang disebut oleh orang-orang yang datang setelahnya. Kalau seandainya ada yang mengatakan, kenapa kalian tidak mau sholat? Kenapa kalian tidak mau berpuasa? Jawabannya mudah. Kalau Allah ingin, maka Allah akan membuat kami berpuasa dan Allah akan membuat kami sholat. Betul atau tidak? Salah. Betul atau salah? Khilaf ya? Khilaf ulama. Ulama mana khilaf? Itu bahasa orang-orang terdahulu. Dan itu adalah fitnah yang luar biasa. Maka dia kalau Islam, masalah qadar dan qadar banyak yang menyeleweng. Maka ini adalah awalnya. Ketika ada orang yang tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka beribadah karena takdir Allah atau bukan? Ada orang yang tidak beribadah. Ada orang yang ingkar kepada Allah, itu karena takdir Allah atau bukan? Bukan. Kalau kita mengatakan itu bukan takdir Allah, maka kita keluar dari agama. Kalau kita mengatakan itu adalah takdir Allah, maka itu alasan orang-orang yang tidak mau beribadah. Ini takdir Allah selesai. Yang mana kita pilih? Yang pertama atau yang kedua? Takdir Allah itu bukan. Berarti Allah menciptakan kekufuran. Dan Allah menciptakan kesyirikan. Takdir Allah itu bukan. Berarti mudah bagi orang-orang Quraisy, berarti orang-orang yang nanti dia beriman kepada Allah, ya Allah kami seperti ini. Kami seperti ini, gak tahu, kamu menakdirkan kami. Jadi bagaimana? Ini sudah masuk ke masa takdir nih. Nanti baru bukan dimana. Takdir ya? Kenapa takdir? Masih bisa memilih. Abu Lahab contohnya, dia ditakdirkan oleh Allah masuk neraka sebelum 10 tahun dia mati. Jelas kisah Abu Lahab? Abu Lahab ini adalah dulunya, Abu Lahab itu namanya adalah Abdul Uzza. Abdul Uzza itu Abdul Aziz, hamba Allah artinya. Dan dia adalah orang yang paling sayang kepada Nabi SAW. Sayang dia kepada Nabi. Wajar saja karena Nabi tidak ada ayahnya. Seolah-olah Abu Lahab itu adalah ayahnya. Jadi Abu Lahab itu ayah Nabi. Kalau istilahnya paman Nabi. Kemudian dia keluar Islam. Kapan dia tidak mulai sayang kepada Nabi? Saking sayangnya dia kepada Nabi, maka dia menikahkan kedua putranya bersama kedua putri Nabi SAW. Dia memiliki putra Utsbah dan Utaibah. Maka dia nikahkan Utsbah dan Utaibah dengan putri Nabi yang bernama Ruqayyah dan Ummu Kulthum. Sayang dia kepada Nabi SAW. Jangan kita katakan Abu Lahab tidak sayang kepada Nabi.
Kapan sayangnya hilang? Ketika Nabi berdiri di atas bukit Safa dan mengatakan, inni nadhirun lakum baina yaday adzabin syadid. Aku memberikan peringatan kepada kalian, bertakwalah kalian kepada Allah, berimankan kepada Allah. Maka di saat itulah Abraham mengatakan, tabbat laka ya Muhammad, tabbat laka ya Muhammad, alihada jama'tana. Celaka kamu Muhammad. Bahkan Abu Lahab setelah Nabi mengumumkan diri sebagai seorang Nabi, dia tidak mau lagi memanggil Nabi dengan nama Muhammadun, tapi dia memanggil Nabi dengan kalimat Muzammamun. Karena Muhammadun artinya adalah orang yang terpuji, sedangkan Muzammam artinya adalah orang yang tercela. Dia paling sayang kepada Nabi. Sampai kapan? Sampai sebelum Nabi mengumumkan diri sebagai seorang Nabi dan sebagai seorang Rasul. Maka kalimat yang pertama keluar dari lisan Abu Lahab apa? Tabbat laka ya Muhammad, celaka kamu Muhammad. Dengan kalimat ini Allah balas ucapan Abu Lahab dengan tabbat yada abi Lahab. Ayat ini kapan turun? 10 tahun sebelum Abu Lahab mati. 10 tahun. Artinya ini tak lama bukan? Masih pertanyaan tadi. Maka dari situlah ikhwan Islam kita harus tahu. Yang pertama, ilmu Allah. Semua yang ada di dunia itu adalah berkehendak atau berlandaskan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kitabatuhu, sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masyiatuhu, Allah berkehendak. Allah berkehendak artinya ketika diciptakan keburukan tersebut atas kehendak Allah atau bukan? Iblis ada, Allah berkehendak atau tidak? Kalau kita mengatakan Allah tidak berkehendak, maka kita mengatakan sama saja kita mengatakan berarti Allah tidak tahu, Allah tidak punya ilmu. Orang yang mengatakan Allah tidak punya ilmu, apa konsekuensinya? Berat kan? Makanya tidak usah bahas tentang takdir. Tidak usah bahas tentang takdir. Nanti kita bahas yang lain. Yang ketiga masyiatuhu. Masyiah itu artinya semua yang terjadi di dunia berlandaskan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Semuanya, keimanan, kekufuran, kebaikan, keburukan, semuanya. Dukun ada atas kehendak Allah atau bukan? Tukang sihir ada atas kehendak Allah atau bukan? Iya atau tidak? Ya. Berarti dukun kalau ditanya kenapa kamu jadi dukun? Atas kehendak Allah. Ada tukang sihir, pencuri atas kehendak Allah atau bukan? Kalau kita mengatakan ini atas kehendak Allah, maka dia selama-lamanya akan mencuri. Kapan dia akan berhenti? Jelas sampai sini? Syubhat sudah masuk. Akan sering keluarnya dan disalahkan oleh panitia karena memilih tajuk yang susah. Pas ada. Baik, kalau bisa berpikir dulu. Nanti setelah ini kita sambung setelah azan atau sambung setelah sholat. Setelah azan sebentar saja ya.